Kita mulai? Sudah siap? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Sehat ya? Semangat? Oke, udah makan siang? Oke, makan siang tuh penting banget ya. Oke, seperti biasa kita melanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa kita berkontemplasi bareng lagi, kita belajar bareng lagi, dan yang penting jangan lelah untuk selalu membaru gitu ya. Karena ketika kita lelah untuk membaru, kita akan digerus oleh zaman. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita terus mau mengupdate kesadaran gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita hening dulu sejenak. Boleh kita santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita seperti biasa melanjutkan pembelajaran. Yang kemarin-kemarin udah oke, Ibu Bapak? Wah, ini gak maju-maju. Oke, saya sekalian ngecek dulu audio di online, apakah suara saya oke, teman-teman? Karena ini kalau nggak oke kan nanti recordingnya nggak oke juga. Bisa didengar jelaskah teman-teman yang nonton online? Aman ya? Oke, sip. Di satu lagi coba. Oke juga, sip, mantap. Oke, seperti biasa opening kita chit-chat dulu. Ada satu hal yang mau dielaborasi nggak? Hari ini kita akan mendalami tentang awareness dan consciousness kita ceritanya. Kita akan membedah tentang apa itu kesadaran, bagaimana kesadaran, dan gimana sih kita menggunakan kesadaran gitu. Nah, cuman seperti apa yang sudah kita bahas gitu ya, hal yang paling penting adalah kita tahu wadah ini perlu diisi apa gitu. Any question kah? Ada pertanyaan? Ini kalau nggak ada tuh ngerti beneran atau emang lupa sama sekali gitu? Ada, Ibu? Sedikit nyangkut. Mangga, Ibu. Ya, supaya ada ini. Cuma mau tanya ini bedanya awareness and consciousness apa? Ayo kan itu akan kita bahas sekarang. Oh, ya. Selain itu ada nggak? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Ada lagi? Dari yang kemarin-kemarin nggak ada pertanyaan, beneran? Ya. Ya Kang, tapi sebelumnya ayah bunda semua yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah dan spektakuler. Saya mau nanya sama Kang Abu. Ini berkaitan sama awareness sama consciousness gitu ya. Tapi saya mau nanya ini dari sisi practical way gitu ya, karena saya seorang guru, saya ngajar, saya mau nanya, kalau misalnya seorang guru ngajar, dia itu ngejelasinnya udah maksimal banget menurut dia gitu ya. Tapi ternyata si murid yang diajarin ini nggak ngerti-ngerti. Kalau istilah anak sekarang tuh oneng terus gitu. Pertanyaannya adalah, itu jangan nyindir yang ada di sini dong, biasa aja dong gitu. Ya terus. Oh, iya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya dilihat dari sudut pandang awareness atau consciousness gitu ya, dalam kasus ini sebenarnya siapa sih yang harus introspeksi diri, gurunya atau muridnya? Maksudnya dalam hal ini
dalam hal ini kalau ditinjau dari kesadaran, apakah gurunya yang harus lebih sadar atau justru muridnya yang harus meningkatkan level kesadarannya? Oke. Gitu Kang. Ya, kasih. Kalau udah tuh ini question yang oke. Boleh tepuk tangan lu dong, keren questionnya. Ada lagi kah? Aman ya? Oke, kita hari ini santai aja karena topik kita hari ini lumayan dan di siang-siang gini memang bahas-bahas gini memang PR sih. Berat. Nah, oke kita relax. Teman-teman, Ibu dan Bapak, saya mungkin akan mengutip satu statement dari Al-Qur'an ya. Jadi Quran itu kalimatnya gini, ada di surat 44 ayat 58. Ini habis nih. Quran tuh bilang di surat 44 ayat 58 dan di surat 1996 atau 14 ayat 4. Nah, di situ tuh 3 statement ini di Quran tuh sama gini. Fa inna mayyasarnahu bilisanika. Ketika ada kata-kata gini, sampaikanlah dengan bahasa kaumnya. Oke? Berarti kalau dengan bahasa kaumnya, pertanyaannya adalah kita penting nggak untuk menyelaraskan dengan siapa kita bicara, Ibu Bapak? Penting. Sorry ya, kalau audiens saya ini semua anak TK, nggak mungkin adik-adik kita hari ini bahas consciousness. Puyeng dia. Betul nggak? Maka saya dapat satu pelajaran penting bahwa semakin gurunya keren, semakin akan menyampaikan hal yang mudah diterima. Udah gitu aja. The less is more. The easiest is more. Maka gini. Kenapa sih kalau kita bicara dalam konteks seni berbicara itu penting banget, Bu? Karena dengan seni berbicara, kalau kita bicara tentang public speaking, kita akan tahu bahwa oke, kira-kira audiens ini kalau saya pakai bahasa gini, levelnya di sini, kayaknya nggak paham deh. Makanya kenapa yang terpenting itu adanya dialektika gitu. Jadi misalkan ya, penonton saya orang Sunda semua, tapi saya opening pakai bahasa Inggris gitu. So we talk about the consciousness. So the consciousness is the particle of consciousness, the mind, the thought, apa, yang dengar pasti sedih, Bu. Kenapa sedih? Nggak ngerti masalahnya gitu. Gitu ya. Jadi untuk ngejawab pertanyaan tadi, semakin gini, simpel aja ya. Semakin orang ngerti banget, pasti dia akan menyampaikan dengan simpel banget. Udah gitu aja. Jadi kalau nyampeinnya muter-muter, semakin ngerti, semakin easy to say. Semakin mudah untuk disampaikan gitu. Gitu Mbak. Nah, artinya mudah untuk disampaikan dan mudah untuk diterima. Kebayang nggak Ibu Bapak ngebahas konsep Tuhan disampaikan dengan bahasa yang mudah? Repot nggak? Repot. Makanya penting banget untuk mengupgrade baik audiens maupun gurunya, dua-duanya sama-sama bertumbuh gitu. Tetapi jangan gini, kamu yang harus ngikutin saya, nggak bisa. Tetapi saya harus ngerti, ternyata pembahasan di area level ini ya harus pakai bahasa ini gitu. Makanya Quran tuh, jadi Ibu Bapak paham nggak kenapa Quran turun dalam bahasa Arab coba? Kenapa coba? Ya karena Nabi Muhammad lahirnya di lingkungan orang Arab. Kebayangnya Quran keluar pakai bahasa Tagalog gitu. Yang orang Arab nggak paham, betul nggak? Berarti Quran bukan urusan bahasa apa, bukan. Kan saya sering cerita ya, kalau Nabi Muhammad lahir di Garut, pasti Quran pakai bahasa Sunda, Bu. Betul nggak? Tapi kita nggak orang Arab mengerti gitu. Makanya fa inna mayyasarnahu bilisanika, telah aku mudahkan dengan bahasamu. Makanya sekarang ada Quran terjemahan. Meskipun terjemahan itu jauh banget juga sih dari esensialnya, tetapi seenggaknya nggak cuman bunyi, tapi at least ngerti meaningnya gitu. Sok Ibu Bapak maaf ya, rajin baca Quran dengan bahasa Arab, emang ngerti isinya? Enggak. Tapi baca artinya nggak sesuai. Maksudnya? Ya kan kita ngaji ini, Ah. baca artinya kadang-kadang nggak, meaningnya beda. Pasti karena nanti kita ngerti bahwa Quran ini kan punya struktur yang luas gitu loh, Bu. Gitu. Nah, jadi maksud saya jangan sampai kita bicara bahwa Quran itu susah kenapa? Karena bahasa Arab. Bukan, kamunya malas aja sih gitu. Betul nggak? Karena udah ada terjemahan, kita bisa nanya. Sekarang, kan ada satu statement keren banget ya dulu gini. Suatu saat nanti di akhirat akan ditanya menggunakan bahasa Arab kan.
Pernah dengar nggak? Nah, sekarang ibu bapak tenang aja. Kenapa? Udah ada Google Translate masalahnya. Udah selesai. Handphone. Kan nggak make sense ya? Bahwa concernnya bukan berbicara masalah lisan itu adalah bukan bahasanya gitu. Bukan itu poinnya. Gitu. Nah jadi balik ke pertanyaan tadi. Yang jauh lebih penting adalah transferring knowledge-nya. Gitu. Jadi antara siapa yang menyampaikan dan yang disampaikan atau penyampai dan yang audiensnya itu memang harus terkoneksi. Makanya kenapa kalau saya belajar, ngajar, kita sama-sama belajar, saya banyak nanya gitu Bu. Yang jangan-jangan kalau saya ngomongin di level ini ditanya, kan gini, kualitas jawaban menentukan diri nggak kira-kira? Iya. Begitu saya tanya di sini, oh berarti belum nih gitu. Ditanya di sini, oh ya udah. Jadi saya masuk biasanya di level 7 nih. 7 nanya ke 6, ke 5, ke 4, oh kita start di 3 gitu. Kenapa? Dipaksain ke 7 juga belum nyampe wadahnya gitu. Betul nggak? Dan sebisa mungkin berdialektika ini untuk saling menambah pengertian dan pemahaman gitu intinya. Oke, sip ya. Nah makanya Ibu dan Bapak 14 tahun saya research, saya juga 14 tahun belajar nggak pernah berhenti. Gimana cara menyampaikan sesuatu yang mudah, simple, direct gitu. Mudah ditangkap. Ibu Bapak kalau dengerin saya ngomong 10 tahun yang lalu ribet, saya aja nonton males lihat saya ngomong gitu, Bapak ini ribet banget sih lu gitu. Harus ke sini dulu, harus sini. Tapi balik lagi dengan belajar kita terus mengkalibrasi, akhirnya lebih belajar lagi bahwa oke, ini audiens ada di level 3 nih, ya kita ngomong di level 3 aja gitu. Audiens ada di level syariat nih, ya udah nggak usah ngomongin hakikat lah gitu. Tapi ketika kita naik uplifting level menuju kepada yang lebih tinggi, makanya jenjang demi jenjang demi jenjang gitu. Jadi itulah pentingnya mau murid dan guru dua-duanya belajar. Gitu. Karena nggak ada yang selesai belajar. Jadi yang oneng tuh dua-duanya sih. Gitu. Jadi oh ini muridnya oneng, belum tentu. Karena jangan-jangan penyampainya nggak cocok sama kapasitas gitu kira-kira. Betul nggak? Berarti harus ngerti audiensnya nggak? Iya. Tapi yang pusing audiensnya ditanya nggak ngerti apa, diam gitu Bu Pak. Yang nggak ngerti apa, oh, apa ya? Nah itu pusing gitu. Mungkin malu bertanya. Oh kita malu bertanya. Atau emang lupa aja sih gitu ya. Oke. Sip ya? Oke? Oke. Aduh ini memang makan siang bahaya ya. Oke, Ibu dan Bapak kita akan starting dari pembahasan kita kemarin. 1. Kita tidak bisa lepas dari 2 concern bahwa ada Allah, ada kholik, ada yang diciptakan gitu kira-kira. Makhluk. Ya. Jadi nanti kita ngerti bahwa penyembahan kepada Allah itu, mengabdi kepada Allah itu jangan sampai jadi abstrak gitu. Karena selama ini berbicara tentang Allah itu kan sesuatu yang abstrak, betul nggak? Nggak tahu Allahnya tuh gimana, apa dan seterusnya. Memang di level tertentu ya memang nggak bisa disampaikan sama kata-kata sih. Makanya selalu kita menggunakan pendekatan. Pendekatan itu salah satunya namanya definisi. Atau salah satunya disebut tafsir. Kalau tafsir pasti benar nggak Bu Pak? Belum tentu. Karena tergantung siapa yang menafsirkan. Definisi pasti benar nggak? Belum tentu. Karena tergantung siapa yang memberikan definisi. Maka definisi dan tafsir sifatnya tidak final, dia sifatnya adalah dinamis gitu. Maka kalau kita terjebak dalam satu penafsiran seumur hidup, berarti kita nggak dinamis gitu. Makanya kenapa disebut Allahu Akbar. Pemahaman kita tentang Allah akan meluas dan tanpa batas gitu. Mungkin 15 tahun yang lalu mikir Allah tuh ada di langit ke-7, entah ada di mana, sosoknya seperti apa, oh oke, nanti menuju ke situ. Pelan-pelan, oh ternyata nggak jauh. Di satu sisi ngomong Allah adalah di atas, tetapi ketika kita bicara Quran ngomong aku adalah dekat, betul nggak Bu Pak? Yes. Dan masih mungkin berpikir dulu perjalanan menuju kepada Allah nunggu pada mati dulu gitu Bu Pak. Betul nggak? Iya. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak ketemu Allah mending setelah mati, mending sebelum mati? Betul nggak? Nah, sehingga dalam perspektif ini setiap pemahaman pasti ada layer by layer by layer by layer. Makanya di surat 84 ayat 19, kamu akan mengalami tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tobakon itu adalah leveling demi leveling demi leveling. Berarti Ibu Bapak maaf ya, ada kelas 1 dan ada kelas 7 misalnya.
Anak yang di kelas 1 nggak usah banyak judgement kalau dia belum ngerti gitu maksudnya. Yang di level 7 nggak usah ngerendahin juga anak kelas 1 gitu. Karena dengan kepongahan seseorang begitu ngomong beda dikit, oh ini salah nih. Bukan, kamu belum tahu aja sih gitu. Clear nggak? Makanya kata concern kunci dari belajar adalah selalu mau mengosongkan. Karena maaf ya, yang selama ini kita tahu yang udah penuh di gelas kita, itu pendekatan yang kita terus mendekat, dan mendekat. Makanya ibu bapak jangan menutup dari informasi manapun, tetapi kita menjadi filter yang kita lakukan atau tidak, bukan urusan informasinya, tetapi keputusan kita gitu. Makanya Imam Ali wanti-wanti ingat ya, jangan ngelihat siapanya, tetapi lihat apanya. Meskipun yang datang nyebelin, tapi yang diomonginnya kebenaran, tetap kebenaran gitu. Jangan sampai kebencian kita terhadap orang ini, kita jadi nggak ngambil ilmunya gitu loh Bu. Betul nggak? Ah nggak suka dia, kenapa? Ah gitu orangnya. Tapi isinya nggak tahu loh. Gitu intinya. Sip ya? Dan itu saya rasa yang paling penting untuk kita selalu pelajari gitu. Nah saya mau membuka dulu begini. Kita update dikit. Dulu pas pertama saya datang ke sini, kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu dari Allah menuju kepada Allah. Pulang. Betul? Berarti pertanyaan saya, pulang itu melalui tahapan pembelajaran dan tahapan perjalanan nggak kira-kira? Iya. Nah sekarang saya tanya, berarti waktu kita pulang itu kapan? Nah ini gawat nih. Kapan saat yang tepat kita pulang? Hah? Oke ya. Pemahaman umum, pulang itu ketika sudah dalam keadaan mati. Maka dipanggil Allah itu pemikirannya dipanggil itu adalah mati. Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Ibu dan Bapak, kalau kita bicara tentang perjalanan dari hidup menuju mati. Menuju mati. Kalau ada kata menuju, di tengah-tengah ada jarak nggak? Ada dong. Saya sama ibu dan bapak ada jarak nggak ini? Ada. Tapi sekarang saya tanya, kembali ke Allah perlu jarak nggak? Nah, berarti pulangnya kita memerlukan jarak nggak? Enggak. Contoh, dari Jakarta, ibu bapak kita pemanasan dulu ya. Oke, ini soalnya abis nasi masuk tuh harus banyak ditanya dulu gitu. Nah, dari Jakarta mau ke Bandung, titik startnya, titik finishnya. Ibu bapak kalau perjalanan pengen ke Bandung, begitu ibu bapak nyampe Bandung, sampai nggak? Kan startnya dari Jakarta, mau ke Bandung. Begitu nyampe ke Bandung, sampai nggak? Sampai kan finish ceritanya. Ini titik start, ini titik finish gitu. Betul? Berarti sampainya kita kalau kita udah ada di Bandung. Finish. Oke? Kira-kira perjalanan ke Allah kayak gini nggak? Kira-kira perjalanan Allah seperti dari sini menuju ke Allah, gitu nggak? Enggak, kenapa? Karena di Jakarta ada Allah, di Bandung juga ada, di antaranya juga ada. Jadi sampainya kapan? Ayo, betul nggak? Kan ini jarang direnungkan nih. Sehingga banyak orang yang berpikir hidupnya tuh untuk nanti. Nanti kalau udah. Nah, nggak salah, tapi kelas 1. Nah, gitu nggak salah. Karena nggak akan ada yang nggak ada yang salah. Yang ada levelnya udah berbeda. Karena kita kalau nggak melalui level itu, nggak akan ada di level ini. Oh, ibu bapak sekarang saya ngomong sama anak-anak SD, adik-adik ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ada jarak, puyeng dia. Maka dia masih perlu analogi yang sederhana sesuai dengan kapabilitasnya, tetapi nggak semua anak SD gitu, enggak ya. Karena ada yang casingnya SD, idenya udah S3, ada Bu. Pak. Ibu bapak saya pernah dapat pertanyaan keren dari anak SD kelas 6 coba. Pertanyaannya sederhana.
Kalau misalkan yang menciptakan neraka itu adalah Allah juga, berarti kan Allah juga ada di neraka. Kenapa orang takut ke neraka? Coba Bu, Pak. Pertanyaan anak SD loh. Ini gurunya aja belum tentu paham gitu. Nah, hal-hal gini ketika si anak ini pengen bebas ngomong karena dia takut salah jadi nggak keluar gitu. Karena sekarang kenapa? Banyak over dalam tanda petik ya reaction ketika mau nanya aja, mau mengeluarkan sesuatu aja takut salah gitu. Kebayang nggak Bu, Pak? Jadi disebut overkritik gitu. Wah itu keren banget sih. Dan saya juga pusing ngejawabnya, ini anak SD gimana jawabnya ya gitu. Karena kalau mau dijelasin itu kan nggak mungkin. Tetapi karena memang tingkat kedewasaannya memang berbeda. Dan Ibu Bapak maaf ya, kita nggak bisa menilai tingkat kedewasaan sesuai dengan levelnya tuh nggak bisa. Misal, kamu kan masih 17 tahun, mana paham sih gini-gini. Belum tentu lah Bu, Pak. Soalnya yang 50 tahun ngerti gini juga belum tentu ngerti gitu. Betul nggak? Sehingga kita nggak pernah bisa memberikan sebuah penilaian. Sampai sini oke? Nah, semoga ketika Ibu Bapak sudah mulai memikirkan atau mulai menyadari dan mulai mendefinisikan sesuatu yang baru, kita semakin meluas gitu. Contoh. Saya kasih contoh dulu. Ibu Bapak, ini ada meja, itu ada kursi. Ada apa ini? Itu Saya mohon Ibu Bapak tolong definisikan meja. Meja itu apa? Apa? Tempat menaruh sesuatu. Setuju? Jadi kalau saya nyimpen iPad saya di sini, saya nyimpen di mana? Karena dia tempat menaruh sesuatu. Setuju? Sekarang saya taruh di sini. Oh, enggak dong, kan kita tadi definisinya tempat menaruh. Kursi tempat apa? Ya tapi sekarang bisa saya taruh itu nggak? Berarti itu meja atau kursi? Oh tadi katanya tempat menaruh sesuatu namanya meja. Nah, kalau nanti di dalam di kasur saya simpan, kasur tempat nyaruh iPad saya nggak? Disebut meja nggak? Enggak. Sip. Paham nggak maksud contoh ini? Artinya kalau kita saklek sama satu definisi, selesai. Kita akan menyebutkan, oh ini kan naruh, ini berarti meja. Bukan. Nah, berarti kalau kita rigid terhadap definisi dan tafsir, di end aja. Yang paling benar tuh ini, yang lain salah. Udahlah. Bahaya. Karena nanti semua akan disebut meja. Sok, sekarang. Anak bakal tahu mana meja, mana kursi, atau gini deh, mana sendok, mana garpu, mana sumpit. Tiga-tiganya untuk makan nggak? Nah, tolong ambilin sumpit. Dia kalau nggak tahu definisi sumpit, dia ngambil sendok. Betul nggak? Tiga-tiganya fungsinya untuk makan. Jadi kalau kita hidup berdasarkan hanya pada definisi dan tafsir, hidup hanya berdasarkan pada benar dan salah. Selesai. Oke? Betul. Jadi jangan-jangan ketika kita mengkafirkan orang yang kafir ini nih. Tapi ya balik lagi sih Bu, Pak. Yang mau mikir kan gak banyak ya. Maunya disuapin. Maunya nerima jadi aja. Makanya jawaban yang paling rendah skalanya, pertanyaan yang paling rendah skalanya pertanyaan gini, boleh nggak? Nah itu basic banget tuh. Karena urusan boleh atau enggak, itu bukan pertanyaan, itu keputusanmu. Maka saya nggak pernah bilang boleh atau enggak, nggak bisa. Kenapa? Bolehnya kenapa, enggaknya kenapa, your choice. Ya. Balik lagi ke tafsir kan Bu? Betul nggak? Ketika seseorang ibu melihat sesuatu tafsir, ini tafsir nih. Berarti tafsir itu adalah sesuatu yang pendekatan terus-menerus meluas nggak kira-kira? Meluas. Gitu kira-kira. Sip ya? Contoh. Ibu bapak pernah dengar kata musyrik nggak? Iya. Sekarang pertanyaan saya, begitu dengar kata musyrik apa sih yang kebayang? Penyembahan selain Allah. Jadi orang yang tidak menyembah selain Allah disebut, nah ibu bapak nyembah siapa? Yuk. Iya betul.
Betul nggak? Apalagi dengan perspektif tafsir yang paling tafsir satu gitu anggap aja. Orang yang musyrik adalah orang yang beda agama sama saya. Bisa begitu nggak Bu? Oke. Tafsir pertama nggak kira-kira? Kita dapat tafsiran itu nggak? Tetapi ini final nggak kira-kira? Enggak. Lambat laun akan mulai ngerti, oh ternyata di surat 30 ayat 31, 32, Quran sendiri ngomong loh, orang yang musyrik adalah orang yang bergolong-golongan dan merasa golongannya lebih baik dari orang lain. Siapa aja ya. Berarti kata kunci musyrik ini tidak terletak pada siapanya. Betul nggak? Sih. Berarti kita bisa memusyrikkan orang lain nggak? Nggak bisa, orang kita nggak tahu. Iya. Gitu. Sama aja kayak seperti kafir gitu. Betul. Karena ketika orang kafir dia tertutup dari kebenaran. Sudah didefinisikan, ditafsirkan kafir orang yang beda agama. Pertanyaan, salah nggak itu? Enggak. Tapi di level 1. Karena kita dapat pelajaran dari Situ gitu. lingkungan kan. Oke. Berarti harus dinaikin lagi nggak kira-kira? Iya, Nah, gitu. harus belajar. Sip. Nah, sekarang saya mau nanya. Terus kebenaran mutlak adanya di mana? Kalau semuanya tafsir. Ayo. Kok jadi diam gini sih? Kebenaran Ya kan Allah gimana? Allah tuh gimana gitu. Ini kan Allah, iya. Nah. Iya, cuman sekarang kalau mau tahu bahwa, contoh. Ada orang mentafsirkan satu ayat 10 orang beda-beda. Ibu bapak mau ngikutin yang mana? Nah itu makanya. Nah. Sesuai diri kita apa gimana? Nah, berarti ada sesuatu hal yang kita nggak bisa lepas. Kebenaran sejati itu nggak pernah ada di luar gitu. Nah, gitu. Ibu bapak maaf ya, kalau ada orang 10 menafsirkan, pasti benar semua nggak? Belum tentu. Karena beda-beda. Iya. Yang pasti bisa salah semua nggak? Bisa jadi. Nah, gitu. Jadi diri kita ya. Jadi maksud saya, ketika kita masih mempercayai definisi, masih mempercayai tafsir, ini hanyalah informasi. Terus kebenaran yang sejati di mana? Ya gimana? Pikiran kita. Oke, apalagi? Ketika Ngalamin. Ngalamin dulu. Jadi kalau kita main percaya, contoh ya, andai kata ibu bapak nih nggak tahu kalau gula itu manis, ya, ada figur otoritas nih ngomong, saudara-saudara, gula itu asin. Nggak mungkin. Ya misalkan nggak tahu Bu, nggak mungkin. Terus ibu bapak nggak nyari gula, nggak nyobain gula, bakal percaya nggak? Hati-hati antara gula sama garam, sama-sama putih tapi rasanya beda. Oke, gula tuh gimana? Yang putih, ambil tuh, asin. Dia akan ngomong apa? Asin. Berarti Bener juga. jangan-jangan salah ngambil ya? Hah? Betul nggak? Jadi kalau kita ribut dalam urusan ini, kalau pakai bahasa kerennya tuh ini sangat fragile gitu loh Bu. Fragile itu apa ya? Rapuh, ringkih. Nah sekarang saya tanya, yang kalau kita bicara dalam konteks yang namanya sejati, berarti sesuatu yang nggak fragile dong, betul nggak? Ciri-ciri tidak fragile, ayat pertama Quran setelah Al-Fatihah, zalikal kitabu la raiba. Tidak ada keraguan. Berarti PR besar kita membuat diri kita tidak ragu. Ya, yakin. Makanya yakin juga nanti ada 3. Ainul lihat, ilmun informasi, baru hakul. Nah, kalau udah hakul, sudah tidak bisa didefinisikan. Setelah mengalami. Maaf ya, maaf nih. Quran yang kita pegang sekarang, ini kan Quran quote and quote buku. Betul nggak? Saya mau nanya Bu, Pak. Nabi Muhammad pernah baca Quran ini nggak? Enggak. Bukan buta Bu.
Bukan. Waktu Nabi Muhammad ada, bukunya belum ada gitu. Ini suka aneh-aneh aja. Sekarang saya tanya, sesuatu yang belum ada zaman Nabi Muhammad disebut apa? Bid'ah. Berarti buku Quran bid'ah nggak? Iya, belum ada. Ayo pusingan nih. Dikit-dikit bid'ah, nggak usah jauh-jauh lah. Sarung bid'ah nggak ini? Iya. TikTok bid'ah nggak? Iya. Iya. Terus pusing bid'ah. Kan gitu. Betul nggak? Makanya nanti kita ngerti bahwa segala bentuk yang namanya definisi dan tafsir, dia akan berlaku secara dinamis. Nah, sekarang saya tanya Bu, Pak. Terus gimana cerita? Ibu Bapak kita belum mulai ya? Ini pemanasan dulu nih. Gimana ceritanya buku ini akan berlangsung sepanjang zaman? Gimana ceritanya? Ibu Bapak kan buku ini cerita 1400 tahun yang lalu, betul nggak? Tapi sampai hari ini relevan nggak? Kenapa? Kan di Quran disebutin di surat Al-Hijr ayat 9. Iya. Akulah menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya sampai kapanpun. Iya, tapi kenapa relevan sampai hari ini? Belum bentuk buku kan? Enggak. Kan ini bukunya ada sekarang. Relevan nggak hari ini? Relevan, kenapa coba? Karena isi Quran, isinya adalah perumpamaan. Banyak perumpamaan. Surat 30 ayat 58. 30:58, 18 ayat 54, semua isinya adalah perumpamaan. Maka ketika baca Quran, kita nggak bisa letterlock ini adalah ini, gitu loh Bu. Sekarang saya tanya, orang yang bisa mengambil abstraksi dari perumpamaan, orang yang mikir nggak kira-kira? Iya. Makanya Quran itu, hikmah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menggunakan akal. Contoh, aduh Bu, Pak. Di surat 8 ayat 12 itu ada kata-kata, bunuhlah orang kafir di mana saja berada. Ngeri nggak? Ngeri loh. Yang dia pikir secara definisi orang yang di luar agamanya, begitu ngelihat orang, blek, masa gitu? Ternyata maksudnya apa? Artinya apa? Ketika kekafiranmu hadir, ketika ketidaktahuanmu hadir, ketika kegelapanmu hadir, bunuhlah dengan pengetahuan gitu misalnya. Bisa nggak Bu Pak? Bisa. Dan itu mendapatkan satu perspektif. Nanti ada orang ngomong, oh kafir itu kan tercover dari kesadaran. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan tanpa sebuah kesadaran. Bisa nggak kira-kira? Sehingga kalau kita luas dalam kedinamisan ini, kita akan meluaskan pemaknaan-pemaknaan. Akhirnya apa? Kita akan masuk kepada level yang namanya hakul yakin. Sip ya? Jadi maksud saya, yuk jadilah manusia yang elastis. Sesuai dengan otak kita, ada neuroplasticity, dia bisa mengembang terus gitu loh Bu. Ibu Bapak maaf ya, otak yang nggak jarang dipakai kerja, jarang dipakai belajar, stuck loh Bu. Pikun. Iya, benar. Sip ya? Paham ya? Clear ya? Ya. Pasti. Makanya siang ini kita tidak menafsirkan Bu. Siang ini kita melakukan yang namanya tadabur. Dan Quran tuh nggak ada perintah untuk ditafsirkan tuh nggak ada. Tapi tadaburilah Quran. Apa itu tadabur? Mengambil makna-makna, apapun yang kamu maknai, tapi outputnya membuat pribadi kita lebih baik, lebih bermanfaat. Itulah mentadaburi Quran. Nah kalau tafsir mah harus tahu bahasa Bu. Nahu, sorof, balago, bayan, macam-macam. Itu ahli tafsir. Tetapi pertanyaannya, Quran didesain untuk seluruh manusia nggak? Maka kita dikasih tools yang namanya akal untuk mentadaburi pesan-pesannya gitu loh Bu. Gitu. Sip ya? Jadi kita nggak usah di level tafsir, ini mau level-level Quraisy Shihab gitu loh. Kita mah di level tadabur aja. Kira-kira message penting buat saya di ayat ini, kalau ditadaburi, apa yang membuat saya outputnya jadi jauh lebih baik gitu misalnya. Simple. Gitu kira-kira. Sip ya? Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Nah, terus sekarang pertanyaannya. Terus kebenaran sejati adanya di mana kalau gitu? Di diri. Hmm. Dalam diri. Ya kan diri itu kan luas ya. Contoh, ada orang lahir di Eskimo, nggak pernah ngelihat buku Quran, nggak pernah ngelihat kitab suci, nggak pernah tahu agama. Dia bisa menjadi orang yang baik dan benar nggak? Bisa. Selama dia menjadi dirinya, dia nggak akan mungkin lepas dari baik dan benar.
Berarti masing-masing kita sudah diberikan petunjuk nggak? Iya. Nah gitu. Cuman petunjuknya ketutup mulu. Makanya teman-teman ibu dan bapak, sorry ya saya selalu mengulang-ulang. Pertama, jangan percaya omongan saya. Ini nomor 1, rules-nya. Karena nggak penting juga. Karena saya datang ke sini bukan mau ngajarin, bukan mau meyakinkan sesuatu, ikutin. Enggak. Tapi saya datang ke sini ngajak berpikir, meluaskan pola pikir, dan saya datang ke sini sebagai bidan aja sih, membantu ibu dan bapak melahirkan. Ya, ini lagi kadang nih, makanya Benar-benar. melahirkan petunjuk. Jalannya benar. Nah, gitu. Sip ya. Makanya apapun tolong waspada terhadap semua omongan saya gitu. Jangan main diiyain, jangan. Jangan main diikutin, jangan. Kenapa? Karena ini sedang menyampaikan sebuah informasi untuk kita kaji bersama gitu loh Bu. Pak. Ibu bapak maaf ya, once kita punya open minded dan open heart seperti ini, siapapun kita bisa terima dulu nggak kira-kira? Nggak akan ada konflik kok. Berarti konflik terjadi ketika dia tidak mentadaburi, konflik terjadi ketika dia tidak menggunakan akal. Yang dia gunakan adalah perasaannya, emosinya, egonya. Maka gampang banget, kafir, salah, bid'ah. Kenapa? Nggak cocok sama yang aku punya. Lah, kalau dia cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, yang lain ngomong log 10.000 sama dengan 4, berarti dianya aja yang kurang pengetahuan. Sampai sini oke? Sip. Jadi message kita nomor 1 ibu bapak, yuk belajar selalu meluas, dinamis, jangan menjadi berhala patung yang terus stuck di level definisi dan tafsir tertentu gitu. Karena kalau kita tidak meluas, kita akan dalam tanda petik membatu gitu. Salam. Dan kalau membatu ya nggak kemana-mana gitu kira-kira. Ya, Saya mau nanya. silakan. Di Al-Quran ini kan isinya kan full dengan perumpamaan. Ya, Ya kan? Karena kadang itu benar, kadang perumpamaan. ya, Gitu. Terus saya mau nanya kan, sedangkan Allah itu kan ada di kita. ya. Nah, tapi saya mau nanya, Allah itu ada di surat berapa ya? Dia bisa menyesatkan umatnya. Mm-mm. Nah, maksudnya dalam dia tuh bisa menyesatkan umatnya tuh dalam kata apa itu menyesatkan gitu. Ya, coba Ibu buka surat 2 ayat 26. Sok dibaca, Bu. Al-Baqarah ayat 26. Ya bukan Allah menyesatkan sih, kitanya aja nggak mau dilurusin sih sebenarnya. Kan karena banyak perumpamaan. Iya, iya. Tapi Ibu Bapak maaf ya, maaf ya, maaf nih. Kita kan mau menuju satu titik namanya Allah, katakanlah mau menuju titik namanya kesadaran, oke? Iya, gitu. Oke? Ibu Bapak mau lewat jalan sesat atau jalan benar, ujungnya ke sini juga kok. Betul nggak? Karena hanya orang yang sesat yang tahu kalau dia sesat dan tahu kalau dia harus balik arah. Betul nggak Bu? Dirinya kita sendiri ya, Iya. kesadaran itu Iya. ya. Jadi ketika orang lagi menuju kepada kesesatan, ya dia Jadi lagi bukannya Allah yang lo sesat dulu dah gitu. enggak tuh, bukan semua tergantung Karena pilihan orang kita. membaca. Oh iya, iya. Nah, kalau Iya. kita belajar, orang Iya. membaca karena Betul. itu full of perumpamaan. Betul. Sok baca dulu 226-nya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Seekor apa? Nyamuk. Nyamuk. Terus, tar ini kok mati ya? Bentar. Oh, lanjut aja, Bu. Seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tahan. Adapun orang-orang yang apa? Beriman. Oke, saya tahan dulu ya. Oh, Ibu pertanyaan bagus deh. Thank you, Bu. Ini jadi ingat satu hal ini. Oke. Boleh diulang, Bu? Ini makanya bingungnya kata-katanya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Oke, tahan. Dari awal boleh Bu punten pisan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Tahan dulu. Membuat apa? Perumpamaan. Oke ya. Seekor nyamuk. Tahan dulu. Kenapa harus ada perumpamaan? Nah itu makanya. Contohnya ya sebagai contoh atau Kenapa harus ada analogi? Perumpamaan kan analogi. iya. Karena ini akan berlaku sepanjang zaman, betul nggak? Oh, Ya, oke. Maka Ibu Bapak kalau dengar kata-kata apapun di Quran, kalau ngomongin pohon bukan berarti hanya pohon yang itu gitu loh, Bu. Iya makanya. Dia kan- punya multi perspektif. Nah iya. Oke? itu. Oke, sok lanjut dulu.
Adapun orang yang beriman, tahan. Adapun orang yang apa? Orang-orang yang beriman. Oke, tahan dulu ya. Berarti orang yang bisa menembus perumpamaan orang yang apa? Beriman. Beriman. Sekarang saya tanya, Jadi kalau orang yang beriman tuh yang gimana? nah itu kan ada beriman. Orang yang taat takwa, Bukan itu. yang taat pada Allah. Bukan. Orang yang beriman adalah satu, dia memiliki pengetahuan. Oh, pengetahuan. Dua, dia memiliki Kesadaran. kesadaran. Itu beriman. Jadi kalau saya punya pengetahuan dan saya punya kesadaran, saya akan melihat perumpamaan ini dengan pengetahuan dan kesadaran. Pertanyaan, lawan kata iman, satu level di bawah iman, namanya zolim, Bu. Zolim, iya. Zolim itu artinya apa sih? Melampaui. Bukan, gelap. Oh, gelap. Perilakunya bisa melampaui Batas. batas. Tapi zolim itu dari kata zulmat. Zulmat itu artinya Gelap. gelap. Berarti kalau orang gelap, orang yang nggak ada cahaya, orang yang nggak punya pengetahuan. Pengetahuan dan Kuat. punya kesadaran. Nah, berarti kalau orang zolim, nggak peduli dia ngerti, nggak peduli dia sadar, pokoknya katanya, udah gitu aja. Zolim lu, zolim. Gini. Misal, ibu-ibu, kenapa sih aku harus sholat? Udah pokoknya sholat, kalau enggak dosa. Nah iya itu, ancaman kayak ancaman. Ya. Berarti ketika dia dikatakan pokoknya sholat karena enggak dosa, ibunya lagi berusaha membuat anaknya mengetahui pengetahuan enggak? Enggak, tapi membuat dia justru tertutup. Yang penting kamu sholat. Tapi goalsnya kemana nggak tahu. Maka sholatnya nggak ngaruh gitu. Oke? Berarti level paling rendah itu disebut Zolim. zolim. Makanya zulmatin ilan nur. Dari gelap menuju cahaya. Iya. Sampai sini oke? Iya, iya. Oke, berarti kalau mau baca Quran harus full of knowledge nggak? Iya, betul. Kalau mau baca Quran harus full of consciousness nggak? Iya. Oh iya dong. Sekarang sementara orang yang baca Quran ada consciousness-nya nggak? Boro-boro. Alif lam mim zalika kita sadaqallahul azim, udah aja. Karena kan kita kan belajar dari kecil ya. Betul. Karena tidak diajarkan dia dari SD. Betul. Kan orang kan belajar dan kebanyakan orang kan banyak gini. Apa semua pakai pikiran dalam kesadaran. Iya. Tapi yang menyampaikan berbeda-beda. Betul. Nah, setiap umat lain pikirannya. Pasti. Nah, itu untuk menyatukan kan tidak bisa. Nggak bisa. Makanya perbedaan itu fitrah. Oh, oke. Jadi tidak perlu didebatkan. Nggak usah, karena nanti levelnya beda-beda, Bu. Nah, iya. Oke, oke dulu ya. Heeh. Oke, berarti Allah tidak segan membuat sebuah perumpamaan nyamuk sebagai sebuah perumpamaan. Nah, betul, untuk menyesat. Dan ketika kamu sok lanjut dulu ayatnya, Bu. Menyesat kebenaran dari itu. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Jadi orang kafir itu malas mikir nggak kira-kira? Iya. Ngapain sih ribet-ribet gini sih gitu? Benar ya. Betul nggak? Benar ya. Berarti dia nggak mau membuka cakrawala ini nih. Ya, ilmunya sama kesadaran. Iya. Udah dia pasti bertanya gimana? Pokoknya gini, kalau nggak gini, dah selesai. Kayak bentuk ancaman ya, kayak misalnya gini, lo harus gini gitu. Iya, jadi fearness, Bu. Oh iya, ketakutan. Ketakutan. Lanjut. Iya, benar. Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Itu banyak dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya. Nah, itu dibiarkannya sesat. Iya. Jadi Allah Banyak orang dengan perumpamaannya dibiarkan. sesat. Berarti dibiarkan sesat karena dirinya nggak mau belajar kan? Oke. Dan dia karena dirinya diri sendiri. Oh, oke. Ibu bapak maaf ya, Jadi kalau bukan Tuhan, aduh bukan tar ya, Allah. kenapa sih ini mati-mati ya? Jadi bukan Allah yang menyesatkan. Dari Maaf ya ibu perumpamaan bapak ya, ini. supaya recordingnya bagus. Wifi-nya tuh yang rumah Kemang kan ya? Password. Bentar ya. Oke. Ini oke nggak? Oke. Sekarang gini, tahan dulu ya Bu ya. Tahan dulu ya. Oke. Tahan dulu di situ ya. Biar tahu, Oke, nanti kita balik ke situ ya. Ibu belok dulu ke surat 42 ayat 30. Atau gini deh, saya baca ini biar cepat ya. Iya. Di surat 42 ayat 30 tuh ada kata-kata gini. Musibah yang menimpa dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Satu. Di surat 13 ayat 11 ada kalimat, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak
Berarti pertanyaan saya, yang membuat orang tetap sesat Allah atau kitanya nggak mau berubah? Nah ini kan mulai mikir nih sekarang. Kalau nggak mikir Bu, gini, emang Allah membuat aku gelap terus. Kok Allah nggak sayang sama kita ya? Mm-mm. Dia menyesatkan yang dia mau. Gitu. Betul. Betul nggak Bu? Sok lanjut dulu ayatnya. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Berarti dengan ini ada juga dikasih petunjuk nggak? Ada, Berarti Ibu Bapak maaf ya, maaf banget. Quran bisa menyesatkan kita nggak? bisa jadi. Quran bisa ngasih petunjuk nggak? Bisa. Berarti bukan Qurannya, kamunya. Kitanya ya harus. Iya. Ya makanya harus belajar dengan artinya kan banyak perumpamaan itu Iya. gitu loh. Jadi kan banyak, bukan saya menjelekkan. Jadi oh ini nggak bisa, itu kafir, itu haram, itu ini. Iya. Padahal semuanya kayak kita yang cerna. Betul. Sok lanjut lagi Bu, dikit lagi. Oke. Tetapi tidak ada yang dia sesat. Oh nggak ada ya Allah. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik benar. Jadi yang akan disesatkan orang-orang yang mana? Fasik. Awas ya, ini fasik bukan orang Tasik, hati-hati ya. Orang-orang fasik, nanti orang Tasik ngamuk ya. Nah sekarang saya tanya, siapa orang yang fasik? Lanjut Bu ayatnya. Tadi habis. Belum, ya ayat berikutnya. Oh. Mm-mm. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Nah, diteguhkan itu artinya apa tuh? Terus? Diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Berarti orang yang fasik ini urusannya pengen memutuskan silaturahim, pengen bikin ribut, pengen bikin berantem. Betul nggak Bu? Benar. Iya. Berarti kalau sekarang saya ngerasa itu terjadi bahwa aku lebih benar dari dia, fasik nggak Bu? Nah, iya. Pasti akan disesatkan. Kayak orang yang ya termasuk orang sombong itu kan fasik juga ya. That's why Nabi Muhammad Dia bilang, lebih pinter kayaknya gitu. iya, ketika kamu punya kesombongan satu atom aja Bu, nggak akan bisa masuk surga gitu. Apalagi sebiji Sarah ya. Apalagi kan satu atom tuh, apalagi satu sel gitu misalnya. Iya ya. Gitu. Paham Ibu ya? Satu lagi Bu. Loncat ke 269-nya Bu. 269. Serem. 69 ya. Nah, 200 Al-Baqarah 100 Al-Baqarah 269. Iya, 269. Hikmah. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Oke, tahan. Dia memberikan apa Bu? Hikmah. Sekarang saya tanya, hikmah itu apa? Nah itu. Hikmah itu artinya petunjuk. Berarti petunjuk ini yang didapatkan tanpa tafsir gitu. Paham nggak? Ibu Bapak pernah dengar Nabi Muhammad, Nabi yang umi, pernah dengar nggak? Iya. Umi itu apa sih? Ibu. Ya umi ibu boleh. Ah. Tapi dalam redaksional ini umi yang disebut sama Nabi Muhammad apa? Sekarang selama ini tahu Nabi Muhammad buta huruf, betul nggak? Iya. Ya masa Nabi Muhammad buta huruf sih? Nggak tahu Enggak apa-apa. dong. Sebenarnya nggak tahu apa-apa ya. Tetapi Nabi Muhammad itu tidak memerlukan huruf untuk dapat petunjuk. Oh. Umi itu artinya uncontaminated, pure. Maka Virgin Mary, Maria yang perawan, bukan urusan perawan aneh-aneh. Dia pure. Secara esensial, tidak terkontaminasi oleh kezoliman gitu misalnya. Suci, that's it. Oke? Nah sekarang saya tanya. Berarti waktu Nabi Muhammad dapat Quran, turun buku nggak? Enggak. Berarti Nabi Muhammad mendapatkan tafsir nggak? Enggak. Kan wahyu melalui ruh. Ah. Itu Jibril kan. Nah sekarang saya tanya, hari ini Jibril nganggur nggak kira-kira? Ya enggak lah, masa Enggak. nganggur. Paham ya? Sehingga dikasih tahu Allah memberikan hikmah atau petunjuk langsung loh Iya langsung. ke semua orang nggak? Iya. Ulangi lagi Bu ayatnya Bu. Coba ulang dulu. Iya
berarti dia. Enggak dong, so ulang dulu ayatnya, ulang dulu ya. Yang 269. Sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Di atas satu paragraf aja. Dari awal aja Bu, dari awal. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, kepada siapa? Yang dia kehendaki. Berarti semuanya dapat nggak? Dapat. Enggak semua, dia yang dia hendaki aja. Yang pilihannya itu aja. Nah, oke. Pelan-pelan ya. Gini. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Kira-kira yang dikehendaki yang mana? Yang mau menerima Kan tadi dikasih tahu yang beriman. Iya, yang mau menerima pengetahuan dan kesadaran. Iya. Makanya Ibu Bapak, ada salah satu metodologi untuk menafsirkan Quran namanya metodologi ayat bil ayat. Satu ayat akan ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, salah satunya begini nih belajarnya. Artinya ketika tadi di Al-Baqarah 26-nya bilang bahwa perumpamaan itu akan menjadi petunjuk kalau kamu beriman. Dan Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti yang dikehendaki orang yang mana? Yang beriman. Berarti dia punya pengetahuan dan punya kesadaran. Pertanyaan, pengetahuan dan kesadaran datang atau digapai? Digapai. Belajar. Berarti yang akan dapat hikmah, yang akan dapat petunjuk siapa? Yang mau belajar. Orang yang mau. Ibu Bapak termasuk orang itu nggak? Iya dong. Sih bagus. Udah pede aja dulu nggak apa-apa. Iya. Ya mau dong. Kan untuk menambah ilmu. Menambah ilmu dengan kesadaran. Iya. Karena yang nggak datang ke sini dapat ilmu ini nggak? Enggak. Jadi meskipun ada rekaman sih. Ya, tapi Allah pilih artinya. Nah, berarti yang memilih Allah atau yang menginginkan kita? Kita yang memantaskan diri sehingga dipilih oleh Allah. Nah, gitu. Jadi nggak bisa gini, ya Allah, aku belum dapat hidayah. Nggak bisa. Terus temannya nanya, nyari nggak? Nggak, aku nunggu dapat hidayah. Nggak bisa. Ibu Bapak kalau tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan potensi, tidak mengeluarkan apapun untuk hadir di tempat ini, maka Ibu Bapak, sorry to say, semua hikmah itu adalah balasan ketika Ibu Bapak berbuat baik. Udah selesai. Pembelajaran ini adalah balasan dari Allah ketika Ibu Bapak berbuat kebaikan. Selesai. So that's why, maaf banget ya. Once kita rajin ngaji tapi nggak pernah berbuat baik, nggak akan dapat petunjuk aja. Karena petunjuk hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi automatically ketika kita berbuat kebaikan, petunjuk pasti datang. Lewat jalan apapun. Makanya nomor 1, berbuat baik sama siapa? Ibu Bapak. 2, karib kerabat. Sorry to say, ngaji rajin urusan sama orang tua nggak beres, nggak dapat hikmah. Ngaji rajin urusan sama pasangan dan anak nggak beres, nggak dapat hikmah. Ngaji rajin tetangga dekatnya lapar terus, nggak dapat hikmah. Kenapa? Karena esensi dari ini semua bukan knowledge yang dari buku, tetapi kita akan mendapatkan langsung dari direct yang namanya kesadaran. Dan pemancing kesadaran adalah berbuat baik. Oke nggak? Sekarang saya tanya, siapa sih orang yang udah pasti dapat hikmah, Bu? Udah pasti aja, siapa? Maksudnya manusia? Manusia. Yang kita udah tidak meragukan lagi, katakanlah begitu. Ini orang pasti dapat hikmah aja, siapa? Para nabi dan rasul. Sekarang saya tanya, apakah mereka dari lahir langsung dapat hikmah? Enggak. Mereka mendapatkan tempaan yang besar, masalah yang gede. Dan mereka melampaui, maka mereka mendapatkan hikmah. Sekarang saya tanya, apa syarat mutlak mereka dapat hikmah? Lulusan ITB gitu? Enggak juga. IPK-nya 3,8? Enggak juga. Betul nggak? Nah, belok lagi dikit Bu. 684. Nah, surat 6 ayat 84. Ada aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Ishak dan Yakub. Oke, terus. Kepadanya. Nyanya itu siapa ya? Itu. Kepada mereka. Oke. Ya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Telah kami beri apa? Kami. Nah, jadi Ishak sama Yakub udah pasti nggak? Pasti. Menurut perspektif ini. Betul ya? Lanjut. Oh, oke. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh. Terus. Dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim. Sebagian atau seluruhnya? Sebagian. Sip, terus.
yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Terus, Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. balasan kepada orang apa, Bu? Berbuat baik. Nggak ada. Dan kami berikan petunjuk kepada orang yang rajin pengajian. Nggak ada, Bu. Jadi perbuatan baik. Nah itu kan yang bilang yang ngasih kami. Betul. Kami itu malaikat. Semuanya antara Allah, sistem malaikatnya, dan knowledge-nya. Kan knowledge juga bagian dari Allah, Bu. Oke. Kan ada kami, ada kamu. Dapat ya? Oke, nah. Jadi ibu bapak kalau sekarang mau dapat hikmah, ngapain? Berbaik. Berbuat baik. aja. Bukan rajin ngegibah gitu misalnya. Tapi Bukan kan rajin debat gitu. terkontaminasi sama lingkungan itu karena Allah kan bisa misalnya gini, saya nggak menjelekkan orang. Kita ngumpul, kita kan mencari ilmu, tapi kan biasa dong ngobrol. Bukan, jadi gibah, gosip, namanya perempuan, apalagi perempuan ya pertemuan. Nah itu kan jadi Allah memberi petunjuk ke dalam kesesatan, maaf ya. Iya. Terus kita. Tapi kan itu urusannya bukan di sana gitu, Bu. Oke. Ibu mau datang ke komunitas gibah, Tapi ibunya kan enggak. nggak dapat jadinya. Enggak kan? Ini kan personal. Oke. Di antara sekerumunan orang yang gibah, ibu enggak. Ya, Tapi kuping menyerah. ya kuping dengar tapi kan tidak terkontaminasi tadi. Ibu umi gitu loh. Oh, iya. Uncontaminated aja udah. Gitu kira-kira. Sip ya? Oke. Sama aja. Nah, iya. Nah sekarang terima kasih sama pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, berarti kita semua punya potensi dapat petunjuk nggak? Bisa. Berbuat baik. Iya. Bisa. Bisa gitu. Makanya Quran didesain untuk Manusia. dan maaf ya, itu tadi untuk seluruh keturunannya nggak? Enggak, sebagian. Jadi nggak melulu keturunannya Nabi Muhammad juga oke gitu loh, Bu. Iya. Karena Allah tuh tidak ada pada garis keturunan, nggak ada. Tapi Allah selalu ada pada garis ketakwaan gitu. Ya enggak penting kan keturunan Arab gitu. Iya. Karena kan sekarang ini kan Arab tuh ini. Iya. Kalau kamu tuh enggak ini gitu Iya. loh. Kan jadi menjudge. Lah saya yang sipit kan susah. Betul, Bu. Makanya nggak ada urusan sama garis keturunan siapa-siapa gitu. Nah, iya. Dan yang jelas Ibu Bapak tadi yang nama di situ kan nggak ada nama Abu Marlo, betul nggak? Jadi Ibu Bapak nggak usah percaya amat sama saya gitu maksudnya. Nah, sehingga semuanya adalah jalan untuk meniti ke dalam diri. Kita ya. Oke, Bu? Sip ya? Jadi yang menyesatkan siapa? Diri Awas ngomong Allah menyesatkan. Bukan. Ya, tapi kalau orang dia tidak belajar untuk saya aja kok Allah nggak Jahat. nggak baik ya, padahal kita udah belajar ngaji baca, Iya. kok kita masih disesatkan Iya. ya. Gitu. Berarti tapi ngerti sekarang ya, Bu ya? Ngerti, Sip, nangkep. mantap. Kenapa ngerti? Karena ada pengetahuan. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, ibu bapak bisa mengemukakan Argumen. Argumen. Nah, tapi tidak bisa jadi perdebatan. Iya, nggak Karena usah. Allah di Al-Quran dibilang agama bukan untuk didebatkan. Bukan. Karena kalau debat berarti tanpa pengetahuan. Tahu. Takbir gitu. Sip ya. Tapi kalau ada yang lagi gitu-gitu ya nggak apa-apa, Bu. Kita diemin aja gitu. Kalau Iya. jadi perdebatan gitu. Iya, kan lagi lucu-lucunya ya. Nggak apa-apa. Oh ya udah. Karena pemahaman dia masih di level itu. SD ya. Pemahaman mereka di level. Dan kita nggak usah ngejudge juga gitu, Bu. Karena mungkin dia juga lagi berperan aja sih. Kan kita nggak tahu. Oke? Jadi itulah kenapa esensi dari semua hikmah datang ketika kita tidak menjadi orang yang sombong. Makanya salah satu sifat musyrik adalah merasa kelompokku lebih baik dari dari dia. itu musyrik 24 karat tuh. Tapi nggak kerasa. Karena kalau udah berkelompok dia bisa menuhankan kelompoknya. Dan dia hanya membela kelompoknya. Betul, itu Bang. Aku membela merah putih, pret lah gitu. Tapi dia ngomong dari kelompok tertentu gitu. Gitu kira-kira. Sip ya? Oke? Sip? Kita mulai. Ya, bismillah. Benar ya Kang Abu, jadi semua perumpamaan itu jangan ditelan bulat-bulat. Jangan. Gitu ya. Jangan. Kemarin di waktu itu Kang Abu bilang kan kayak gunung itu bisa juga diumpamakan dengan akal pikir. Betul. Jadi bukan gunung itu. Bukan. Gitu ya. Bukan. Makanya penuh perumpamaan. Itu mau itu enggak ya orang. Tuh. Sip ya? Ya. Clear ya? Clear. Dah. Pertanyaan berikutnya. Kita mulai ya. Bismillah. Dah. Oke. Berarti saya mau balik dulu nih. Kepada Allah perlu jarak nggak? Enggak dong. Maka
perjalanan menuju Allah itu bukan linear dari titik A ke B, tetapi perjalanan yang dari lingkaran luar kepada lingkaran terdalam. Nggak kemana-mana, tetapi mendalam. Bukan letak geografisnya, tetapi semakin sadar. Jadi kalau pakai bahasa kerennya, perjalanan dari ignorance, mabuk, menuju kepada sadar. Berarti ilaihi rojiun kalau kita lagi apa? Kembali ke Allah kalau kita lagi apa? Sadar. Sadar perlu mati dulu nggak? Enggak. Tidak perlu mati fisik tetapi mati egonya. Tidak perlu mati fisik tetapi mati bencinya. Makanya ibu bapak pernah dengar Isa, Yesus, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Pernah dengar nggak? Iya. Dia bukan datang ke tanah kusir, setanah kusir zut, bangun lagi. Bukan. Jadi zombie dong. Tapi dia mampu membangkitkan jiwa-jiwa yang mati, hati-hati yang mati. Ketika hati yang mati itu bangun, berarti dia merubah orang yang mabuk menjadi sadar. Iya. Pernah dengar nggak bahwa dia bisa menyembuhkan orang yang buta? Iya. Buta itu kan bukan masalah datang ke rumah sakit mata yang nggak bisa lihat, jebjeng lihat. Bukan. Tapi dia bisa membangkitkan mata hati, mata batinnya seseorang. Ibu bapak mata yang dua ini kan penuh dengan judgment, betul nggak? Betul. Iya. Tetapi ketika ibu bapak ngelihat udah non-judgment, melampaui dualitas, itu artinya lepas dari buta. Maka maaf ya, kebanyakan kita tuh buta sebenarnya. Kenapa? Karena menilai dengan penilaian Mata. ini nih. Sementara kalau kita ini udah dilepasin yang hanya dilihat dari mata hati lah dalam tanda petik, kita hanya ngelihat Allah nggak sebetulnya? Iya. Iya. Gimana saya mau ngejelekin dia sebagai tukang beca misalnya? Dia sebagai tukang sampah gitu. Orang kalau saya melepaskan pandangan saya yang ini, saya akan melihat dengan pandangan yang ini. Maka aku hanya melihat dengan Isa. Isa itu artinya welas asih. Maka artinya apa? Hanya cinta kasih dan welas asih yang akan membangkitkanmu dari mati. Itulah Isa. Al-Masih. Dan Nabi Isa, maaf ya, Yesus nih, bisa menyembuhkan penyakit kulit nggak? Iya. Ya emang dia produksi salep kan enggak ya? Skincare. Katakan dari air apa itunya dia waktu disalib. Tetapi kan poinnya, dia membebaskan orang dari pelajaran yang kulit-kulitnya doang gitu loh Bu. Pak. Oh, yang belajar cuma dari luarnya. Dari luarnya. Oh, maksudnya itu. Sehingga dia bisa mengupas kulit. Contoh, kulit bawang. Ibu bapak kalau beli mangga, pengen ngicipin kulitnya atau dagingnya? Dagingnya Ya iyalah. Tapi kalau mau ngicipin dagingnya, kulitnya harus diapain? kupas lah. Nah, mengupas itu namanya torikot gitu. Oh, gambar perempuan. Karena intinya, saya mau makan daging itu hakikat gitu. Nah sekarang kalau kita ngomongin di kulit mulu, ketemu dagingnya nggak? Enggak. Nah, gitu. Nah Isa membebaskan orang dari penyakit kulit, jangan ngomong kulit dong, ngomong isinya. Oh, maksudnya Kalau gini 5 waktu kulit nggak? Kulit. Tapi isinya apa? kekhusukan. Tujuan sholat buat apa? Untuk khusus mendekatkan Bukan, keji dan munkarnya jadi turun. karena kita sujud. Menurunkan ego. Betul nggak? Jadi kalau ibu dan bapak sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, sholatnya mabuk nggak? Mabuk. Ego tidak. Berarti masih bicara sholat dalam konteks kulit. Nah kira-kira pembahasan kita ini pembahasan kulit bukan? Bukan lah. Kalau pembahasan kulit pertanyaannya halal haram. Iya, masih level. Boleh enggak? Kafir enggak? Bidah enggak? Yang dimana tidak menggunakan yang namanya pengetahuan, tidak menggunakan yang namanya kesadaran, tidak menggunakan yang namanya akal. Makanya ibu bapak maaf ya, kajian-kajian yang pakai akal tuh biasanya nggak laku sih gitu. Karena orang pengennya dapat dongeng aja, udah ceritain deh Iya, gitu. dongeng terdahulu. Sip ya? Dapat ya? Clear ya? Oke? Oke nggak ini? Oke, sip. Nah, Cuman gini kan, ya. kan segelintir, oke kan, mungkin kita nih persepsi untuk menghadap orang kan, ini untuk kesan.
kan nggak semua ya menerima ini dan istinya perumpamaan. Ya. Terus belajar. Kan kita harus menambah ilmu untuk mengerti. Nah Allah atau diri kita yang akan nanti kayak saya kan pengen tahu karena eager. Iya. Apa sih perumpamaan semua? Iya. Nah yang kalau kita memberitahu yang tidak tahu kan tadi Ustaz bilang kan udah tutup kayak mata-matanya itu hanya petunjuknya Allah untuk dibawa nanti diajak kita apa gimana? Iya, gini loh Bu, kalau orang nggak nanya ibu nggak usah ngasih tahu gitu. Simpel. Karena kalau dia tidak bertanya berarti belum waktunya untuk tahu ini gitu loh. Jadi diemin aja ya. Iya, diemin aja tuh bukan nggak peduli sih. Kalau dia salah kita diemin gitu. Ya nggak juga. Kan kita belajar untuk jadi bijak sana. Ibu ngerti kenapa dia belum waktunya gitu. Anak TK tuh nggak bisa dikasih kalkulus Bu. Gitu. Sip ya? Dah. Nah sekarang gini. Berarti pertanyaan besarnya, kita ini semua ada spidol nggak ya? Ceris mana? Oh ini oke. Ada itu jalan. Guys, ya pakai ini. Berarti kita semua sebetulnya ibu bapak maaf ya, gak mungkin pernah jauh dari Allah, betul nggak? Iya. Kenapa coba? Karena Allah selalu meliputi seluruh alam semesta. semesta semua, nggak ada yang jauh dari dia gitu. Iya kan dibilang Allah semesta. Makanya secara esensial, kalau kita bicara dalam konteks apapun, nggak akan ada yang pernah bisa menjauh dari Allah kecuali dia yang tidak sadar gitu. Paham nggak? Oke? Oke. Nah, sekarang gini Ibu dan Bapak. Dikit ya, pelan-pelan ya. Berarti esensi kita ini sebetulnya percikannya dia nggak? Iya, namanya ruh. Berarti petunjuk ada di situ juga nggak? Iya, makanya ruh itu disebut Quran sejati gitu. Berarti Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro, dia lagi nyari keluar dirinya atau lagi menembus dirinya. Makanya perjalanan pulang itu bukan kemanapun, tapi menembus ke dalam diri gitu. Jadi ibu bapak maaf ya, once kita per detik ini sadar, hadir utuh di sini saat ini, ibu bapak udah di rumah. Ilaihi rojiun bukan nanti, bukan besok, right here, right now. Itulah ilaihi rojiun. Tapi kan untuk hadir utuh di sini saat ini jarang banget, betul nggak? Iya. Karena kita terjebak oleh faktor-faktor yang membuat kita lepas ke depan dan ke belakang gitu. Contoh. Berarti kita semua di dalam udah ada petunjuk nggak? Iya. Tapi ibu bapak suka ragu-ragu nggak sama petunjuk itu? Iya. Nyari validasi. Kenapa itu? Bener nggak ya? Nah itu. Bener nggak ya? Betul nggak? Iya. Iya, berarti kalau gitu ibu bapak termasuk orang yang kurang percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Karena tidak mengenal diri. Nah, contoh. Ketika kita ada dan ketika kita melakukan hadir dalam keberadaan, kita penting untuk dikasih yang namanya casing, namanya jasad. Berarti ibu bapak kita akan ngerti nih. Oh oke. Saya ulang-ulang nih ya. Antara ruh sama jasad di tengah-tengahnya ada jiwa. Oke sampai sini? Oke. Nah, yang paling dalam inilah nanti kita sebut sebagai kesadaran. Berarti ada sang kesadaran, ada wadah dari kesadaran. Contoh, berarti kesadaran kita di ruangan ini sama nggak? Oke. Dengerin dulu ulangin dulu. Ulang. Semua percikannya ada di kita nih. Ibu bapak di sini nggak pakai identitas, nggak pakai nama, nggak pakai baju tubuh fisik. Kalau kita semua sama nggak ini? Nah, itulah ruh. Oke. Tadi kita ngerti bahwa ruh itu adalah sang kesadaran. Berarti
sang kesadaran yang dititipkan ke kita semua di ruangan ini sama nggak? Sama. Hah? Karena sumbernya sama. Mau agamanya apapun sama nggak? Nah, cuman beda casing kemasan. Iya, ya. Oke dulu nggak? Iya. Nah sekarang saya tanya, maaf ya, berarti yang membedakan kita di ruangan ini apanya? Casing. Pasti. Yang membedakan adalah yang menutupi kesadarannya. Namanya Jiwa. jiwa. Jadi di ruangan ini satu kesadaran bermacam-macam. Jiwa. Gitu. Jadi kita semua di sini bedanya sederhana, Bu, Pak. Kita semua di sini bedanya cuman mana yang lebih pelit dan mana yang lebih dermawan, udah gitu. Mana yang marah-marah banget, mana yang biasa aja, dah gitu. Mana yang sabar, mana yang sumbu pendek, dah. Itu jiwa ya. Itu urusan Jiwa. Nah, gitu. Sampai sini oke? Iya, oke. Sampai sini oke? Berarti kalau jiwanya dalam tanda petik tidak dalam keadaan tenang, petunjuk datang nggak? Nah, itu. Oh. Jadi dalam kesadaran. Sip? Berarti kalau ibu bapak pengen dapat petunjuk, gimana caranya? Ya sadar. Bukan dong. Menenangkan jiwa. Ya jiwanya kan harus sadar. Nah. Tenang. Sehingga ketika jiwanya tenang, Iya. kesadarannya hadir. Timbul. Jadi ini flip-flop nih. Kalau jiwanya chaos, kesadaran tertutup. Tertutup bahasa Arabnya kafir. Dah ya supaya gampang, kita sebut aja jiwa itu disebut ego. Aku tiga. Jadi kalau ibu bapak egonya lagi di depan, berarti aku duanya ketutup nggak? Nah, itu namanya lagi mati. Tapi meskipun jalan-jalan tetap mati nggak? Iya, yang mati apa? Matinya kesadaran. Lagi mabuk. Berarti kalau saya mau mengaktifkan kesadaran, apa yang harus dimatikan? Ego. Maka di 3 ayat 185, kulun nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap jiwa akan mengicip-icip kematian. Bagian dari jiwa yang mana? Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Oke-nya tuh oke. Lagi mencerna. Oh, lagi mencerna. Artinya jiwa. Ya Bu. Jiwa yang muda, jiwa yang tua. Jiwa yang muda, jiwa yang itu mah konsep aja sih Bu. Nggak. Ya gini. Old soul itu di badan yang masih muda, tapi pemikirannya dewasa gitu misalnya. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau jiwa yang muda udah sepuh 60, 70 tahun tapi kekanak-kanakan gitu misalnya. Banyak itu. Iya, jangan banyak atuh Bu. Kenapa? Iya kalau nggak sadar. Kalau sadar makan enggak. Berarti nenek-nenek itu banyak nggak sadar ya? Gimana Bu? Oh, jadi gini. Nenek-nenek itu berarti banyak nggak sadar. Belum tentu juga. Cuman kalau udah nenek-nenek susah sadarnya sih gitu. Jadi tadi yang diartikan di dalam Al-Quran itu akan berputar jadi dari baru lahir, melangkah, terus udah muda, dewasa, tua, balik lagi. Itu sebenarnya perumpamaan. Satu itu. Yang kedua itu kan hanya berbicara urusan fisik aja kan salah satunya. Bukan saya ke jiwanya. Jiwanya kan bertumbuh. Ibu bapak saya mau nanya, yang nambah umur jasad, umur jiwa. Berjasa. Jiwa ya? Ibu kalau tiap ulang tahun panjang umurnya. Yang naik umurnya umur apa? Jasad. Ini. Jiwa. Jasad dong. Tapi naik 1 tahun umur jasad sama dengan naik 1 tahun umur jiwa nggak? Belum tentu, orang dari dulu baperan mulu gitu misalnya. Udah 5 kali ulang tahun dendamnya itu juga, berarti belum naik dong. Betul nggak? Gitu. Jadi kalau tadi ngomongin old soul, mungkin salah satu perspektifnya adalah orang yang umurnya belum tua, tetapi jiwanya dewasa gitu. Tetapi balik lagi maaf ya, menua itu pasti, mendewasa itu. Nah, Tapi kalau yang orang yang udah tua, maksudnya saya nggak bilang, kayak tua ya, umur 80 itu tua kan? Kalau tua, tapi dewasa nggak?
Belum Nah, itu tentu. belum tentu kan pasti semua organ berkurang. Pasti, Benar kan? pasti. Tapi kan tidak semua kan. Enggak semua. Tadi kan Kang Abu bilang nggak semua kan. Kayak umur 9, oh apa itu yang ditambah? Oh kita jadi Alzheimer nih, pikun. Sebenarnya itu di jiwa kita, diri kita yang membuat. Kan gini, setiap tubuh fisik kita ini kan akan memiliki pengurangan daya, Bu. Oke. Udah itu mah nature-nya Oh, aja. Contoh, ini buat bapak-bapak yang paling gampang. iya. Bapak-bapak tuh makin tua makin rajin ke masjid misalnya. Atau makin kayak soleh banget udah nggak dugem gitu. Itu bukan tobat sebenarnya. Karena Testosteronnya udah rendah aja sih gitu. Jadi si bapak ini sekarang udah tobat ya bukan. Hormonnya emang udah begitu gitu. Gitu loh Bu. ya jadi makanya kan saya bilang jadi tergantung di jiwa dia. Yes. Karena gini, saya pernah kan alhamdulillah bapak saya kan 94. Tapi udah pelupa pikun. Ya, Bapaknya meninggal 106. Itu sehat buger. betul. Daya ingatnya kuat. Sip. Mau masih enggak masalah saya enggak congean ya. Maksudnya Betul. gitu. Nah, itu makanya itu karena kita buat apa Ya. karena Allah yang Oh, kita gini. pelajari. Ibu bapak maaf ya. Banyak nyetir. Betul. Gini. Kualitas si tubuh fisik ini harus dijaga nggak? Jaga. Iya, yang ngejaga masa Allah. Iya. Oke. Jadi ibu bapak kalau rajin makan gula, olahraga enggak, makan enggak diatur, udah deh. Marah banyak, udah aja. Ibu bapak ingat nggak waktu kita bahas tentang once kita berbicara dalam konteks fisikal, itu mengaruh kepada emosi dan mengaruh kepada hormon. Contoh, marah 5 menit, sistem imun tubuh kita mati 6 jam. Oh, itu nih. Pasti. Jadi orang yang banyak marah, berarti pertama kali yang membuat impact buruk buat siapa? Dirinya. Nah, jadi kalau mau cepat mati sok marah-marah tiap hari gitu. Tapi kan lingkungan yang membuat, Nah, kalau lingkungan yang membuat berarti ibu mabuk gitu. belum tentang kesadaran. Belum punya kontrol terhadap marah. Jadi kalau orang marah kita diemin aja gitu. Lah, sekarang pertanyaannya, dia mau marah kek mau enggak kek tergantung kita merespon nggak Bu? Iya, Karena mandang dia sama aja mandang diri kita gitu. pasti. Oke, sip ya, Ya. dapat ya. Berarti semua tergantung apa yang kita lakukan nggak? Maka jangan dikit-dikit Allah gitu. Iya itu. Ujian dari Allah. Iya. Gimana? Bener gak sih tuh? Enggak juga gitu. Karena kata kuncinya bukan datang dari siapapun kecuali kita yang mengundang. Karma gitu-gitu ya. Karma. Nah, sekarang ulang dulu. Ya ulang dulu dah. Ulang. Agak lemot. Jasad itu wadah, oke? Ya, oke. Ruh itu petunjuk, oke? Oke. Di antara jasad dan petunjuk ada jiwa nih. Udah ibu bapak kita mudahkan aja. Semakin jiwa ibu dan bapak tenang, semakin ruh akan menampil. Udah gitu aja. Maka petunjuk akan selalu datang kalau jiwa kita dalam keadaan tenang. Ibu bapak kalau lagi stres, depresi, banyak pikiran, enggak akan ada ide baru kok. Bener. Stuck gitu aja. Stop. Nah, sekarang gini Bu, Pak. Kita bagi dulu nih. Ini jam berapa ya? Gak apa-apa lah. sampai malam Oke, juga. jangan Bu. Oke, 1. Siap ya? Kita akan bicara tentang kesadaran. 1 Bu. Saya kalau menggunakan bahasa Indonesia akan susah. Jadi saya akan pakai bahasa Inggrisnya dulu, nanti Arabnya baru bahasa Indonesia. Karena gini, semua contoh. Di Quran itu ada 3 terminologi. 1 kolbu, 2 fuad, ketika lub. Diterjemahkan 3-tiganya hati gitu. Tapi esensinya beda. Maka hati itu bukan hati fisik gitu. Hati fisik itu penetral racun. Jadi kalau listen to your heart, masa mendengarkan organ yang namanya hati? Bukan. Perasaan. Nah, jadi nanti masuk kepada Jiwa. jiwa. Ya? Nah, 1 Bu. Kita lagi bangun, belum tentu sadar. Ibu bapak ini yang jelas bangun atau sadar? Sadar. Yang jelas dulu aja. Sadar. Enggak, bangun. Bangun, ya bangun. Soalnya kalau asbun mulu berarti nggak sadar gitu. Bangun. Ya. Maka ketika saya bangun belum tentu sadar. Nah, kesadaran ada 2 Bu. 1,
Yang level 1 itu disebut awareness. Awareness. Yang kedua disebut consciousness. Oke? Jadi ada orang yang aware, ada orang yang conscious. Nah, apa bedanya? Ya, bedanya adalah kalau awareness itu kesadaran yang menyadari dirinya sendiri, kalau consciousness kesadaran yang masih terikat sama objek. Oke, bolehlah. Tapi saya mau bahas dari perspektif yang beda sedikit. Gini, contoh-contoh. Kalau ini nanti berbicara tentang, dua ya, Ibu Bapak pernah dengar gini nggak? Di 13:28 tuh ada kalimat gini, ketika kolbumu mengingat Allah maka jadi tenang. Pernah? Iya. Kolbu mengingat Allah tuh maksudnya gimana? Atau gini deh, ibu nginget saya bisa nggak? Jelas objeknya. Kalau ingat Allah gimana? Oh udah tuh. Sementara hanya dengan mengingat Allah mah, Allah aja kolbumu menjadi tenang. Oh, gitu nggak? Nah terus sekarang saya tanya, kalau ingat Allah jadi ingat apa? Satu nih, nggak tahu nih, bisa jadi nggak tahu gitu. Tetapi nanti kita akan mengerti ketika kita bersaksi terhadap Allah. Makanya dalam Islam nomor 1 itu bukan langsung disuruh sholat gitu, disuruh bersaksi. Syahadat. Sampai sini oke? Oke. Jadi yang pertama, orang bangun belum tentu aware. Aware itu menyadari sekitar. Contoh, ketika ibu dan bapak lagi jalan, ada burung lewat. Begitu burung lewat, disadari, oh ada burung. Itu aware namanya. Oke? Anggap aja ini kita lagi ada di hutan, jalan zet, ada burung. Zem, oh itu ada burung. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak dari rumah ke kantor nyetir, nggak tahu kok tadi ngelihat apa dan lain-lain. Betul nggak? Tiba-tiba nyampe kantor nggak aja, betul nggak? Berarti waktu perjalanan ke kantor sadar nggak kira-kira? Enggak. Nah itu yang terjadi 98% dalam keseharian kita. Programnya begitu. Makanya kalau kita tidak melatih ini, tidak peka terhadap sekitar, kita nggak akan aware terhadap apapun gitu. Sampai sini oke? Nah, sekarang apa bedanya sama consciousness? Kalau orang yang aware, sadar ada burung. Nah, kalau orang yang conscious, dia mulai membedah, oh itu burungnya warnanya putih, burung merpatikah, burung gerejakah, burung apakah, dan tahu dia lagi ada di mana, dan tahu dia lagi ngapain. Itu namanya consciousness. Berarti ini masuk ke level, quote and quote, bolehlah pakai kata, lebih dalam. Kenapa? Kata singkatnya lebih dalam. Contoh. Nabi Muhammad itu disuruh baca atau disuruh ikro? Apa bedanya baca dan ikro? Beda. Di Quran kata baca tuh ada dua at least. 1, 96 ayat 1 itu bilang ikro. Tapi 29 ayat 45 bilangnya utslu. Ya itu utslu ya. Padahal sama-sama artinya baca. Dua-duanya diartikan baca. Oke? Utslu itu membaca tulisan. Oke? Tetapi ikro membaca keadaan. Oke dulu nggak? Maka semua tanda yang dibaca namanya ayat. Ayat itu artinya tanda. Maka ayat-ayat Quran berarti tidak hanya melulu yang tulisan bahasa Arab di buku, gitu maksud saya. Karena Quran itu kata dasarnya dari qoro'ah sama.
tanda-tanda yang penting untuk kamu mengambil consciousness-nya, gitu kira-kira. Oke nggak? Ulangi, pelan-pelan, pelan-pelan. Ibu bapak, kalau di dapur keluar yang namanya asap, tanda bukan? Berarti asap ayat bukan? Ayat, karena tanda. Iya, ngomong ayat tuh bukan yang alif lam mim, bukan. Ayat itu artinya tanda. Buat ibu-ibu, kalau suaminya cemberut, ayat bukan? Kenapa ya? P dicoret, tanda bukan? Jadi kalau orang rajin pengajian, tapi dia parkir di P dicoret, dia nggak bisa baca ayat, berarti gitu. Jelas-jelas dilarang. Oh, berarti dia buta ayat. Tapi dia baru pulang dari masjid gitu. Tapi parkir di P dicoret. Berarti dia pintar membaca ayat tulisan, tetapi tidak pintar membaca ayat situasi gitu. Iya, nah itu maksudnya pintar, tapi dia yang menggampangkan. Ya, bukan menggampangkan Bu, nggak ngerti aja. Ada excuse. Buta makna. Karena bukan hanya buta huruf, tapi yang bahaya adalah buta makna. Ibu bapak ada lampu merah, ada nggak yang nyelonong? Ada. Dia buta warna atau buta makna? Makna. Bisa dua-duanya, nggak tahu ini merah. Tapi kalau dia tidak buta warna, udah pasti buta. Nah jadi kita pinter baca Quran juga jangan jadi buta makna, nggak tahu maknanya. Oke? Sip? Nah, pelan-pelan. Ini kalau nggak mau mikir susah aja. Kan agak lemot juga. Iya nggak apa-apa Bu. Jadi pelan-pelan. Kenapa ibu bapak lemot misalnya? Karena nggak latihan aja. Loading lambat ya. Enggak kan? Apa pengaruh umur? Enggak juga kan sebenarnya? Iya kan umur juga karena nggak latihan aja Bu. Iya, dayanya memang sama-sama beda lah. Baterainya soak. Nah. Untung belum soak banget ya. Dah. Harap dimaklum. Ibu bapak ini sampai sini oke nggak? Oke, datang. Sampai sini dapat something nggak? Mantap. Dah. Duh, ibu bapak ini tuh memudahkan ini tuh lama gitu ya. Pakai pelan-pelan. Kan yang pelan-pelan. Ya, ulang-ulang. Sip. Tapi at least get something ya. Iya, benar. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Nih. Ada anak kecil dan ibunya melihat asap yang datang dari dapur. Reaksinya beda nggak? Beda. Nah. Ibu sama anak beda. Ya. Si anak akan gini. Tapi si ibu bisa deg-degan nggak? Ya pasti. Kenapa bisa beda? Karena ibu udah lebih tahu. Asap itu Karena ibu begitu ngeliat asap, dia tidak hanya melihat asap, dia melihat asap sebagai ayat. Paham nggak? Berarti kalau si ibu ngelihat asap sebagai ayat, pasti ada tanda yang menyebabkan, betul nggak? ya, betul. Berarti ibu melihat asap sama dengan dia melihat api. Paham? Paham? Tapi logika si anak kan gak nyampe nih. Iya, beda. Nah itulah kenapa ibu bapak gak usah memaksakan sesuatu karena emang belum nyampe aja. Beda persepsi anak-anak dengan dewasa. Kalau dia cuman baru ngelihat asap, lama-lama kebakaran. Tapi ketika si ibu udah nyampe dan melihat asap sebagai ayat terhadap sesuatu, maka dia melihat asap sama dengan melihat api. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ini perbedaan antara dewasa dan anak. Berarti ibu bapak maaf ya, setiap yang kita lihat ayat bukan? Iya. Ayat terhadap apa? Ayat. Ketika ngelihat siapapun, ayat bukan? Iya. Ayat terhadap apa? Allah lah. Allah. Betul nggak? Karena dia nggak mungkin kalau nggak ada. Maka make sense nggak Al-Baqarah 115 dikatakan kemana saja kamu melihat hanyalah wajahnya. Hanya orang yang dewasa yang mampu melihat ayat.
keren nggak Bu, Pak? Once kita punya ngerti ayat ini, nggak mungkin ada tukang parkir, Bu. Oh iya, itu ayat. Karena di belakang dia ada makna siapa? Nih. Orang yang berkesadaran. Susah. Dan nggak bisa dipaksa. Si. Makanya pamannya Nabi Muhammad, Bu, bareng terus sama Nabi Muhammad, berubah nggak dia? Enggak. Itulah kenapa kesadaran nggak bisa Paksakan. dipaksa. Berarti Nabi Muhammad waktu Iqra baca Alif Lam Mim Zalika gitu nggak? Enggak. Orang belum ada. Iya. Tapi dia selalu membaca ada apa ya? Yes. Ini orang nyebelin datang jangan langsung marah, langsung ini ayat nih. Betul nggak? Bu boleh minta tolong bacain nggak? 29 ayat 49 Bu. Udah ngerti ini agak lega aja. Iya, ini susah nyeritain ini Bu. 49. Sebenarnya Pakai mic boleh Bu? Saya bacain dulu dalam perspektif bahasa Arabnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata gini Bu, Pak. Bal huwa ayatum bayyinah fi suduril ladzina utul ilm. Fi suduril ladzina utul ilm. Silakan Bu. Terjemahannya boleh? Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam. Tahan dulu. Ayat-ayat yang jelas atau ayat-ayat yang gak jelas? Jelas. Jadi pinter baca ini, ada tetangga kelaparan, yang jelas kelaparan gak ditolong, aneh gak Bu, Pak? Nah gitu. Sibuk ngedalil mulu. Sibuk ngurusin tajwid lah misalnya. Bagus sih, tetapi ayat yang nyata ini nih gitu. Ada yang mau mati, kematian. Ulang Bu, ulang. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, di dalam apa di luar? Dalam. Berarti ibu bapak di dalamnya udah ada Quran belum? Udah, tapi kadang-kadang nggak bisa keluar karena kenapa? Ketutup. Lanjut Bu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Hanya orang yang zolim yang mengingkari ayat-ayat Ayatnya itu. Oh iya, yang zalim. Oh iya. Ya. Pasti. Karena kalau fisudur itu kalimatnya apa? Ya rasa pasti. Dan kebanyakan orang nggak peka sama rasanya sendiri gitu loh Bu. Ya karena nggak dilatih. Iya. Makanya banyak orang yang mati rasa. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak nggak usah jauh-jauh lah. Ketika kita ngejelekin orang, lagi mematikan rasa nggak? Iya. Sering nggak melakukan itu? Sering banget. Ya udah nggak usah nanya dong kalau gitu ah. Padahal harusnya melihat diri kita dulu. Berarti kalau tadi yang bikin sesat jadi siapa Bu? Nah, dah paham. Semuanya harusnya lari di diri kita dulu baru menilai orang ya. Itu. Yes. Tapi kenapa kita selalu menilai orang lebih cepat? Enggak, kita itu mah ibu aja ya. Enggak, maksudnya enggak. Bukan maaf. Kenapa manusia lebih cepat menilai orang dari diri dia itu kenapa? Kebiasaan Bu. Nah, karena Iya. kebiasaan. Habits. Nah, itu orang namanya. Iya, kebiasaan. Oke nggak ini? Oh iya, nangkep jadinya. Jadi ibu bapak, kenapa Iqra itu ultimate gitu loh? Banget ya. Kenapa Nabi Muhammad nggak langsung disuruh akimi sholat? Nggak langsung dirikan atau kerjakanlah puasa? Bukan. Nah, yang Karena esensi yang paling terpenting adalah ketika kita mulai dapat membaca tanda. tanda. Oke? Jadi orang yang aware selalu sadar akan tanda. Orang yang conscious, dia mengupas tandanya. Ada apa sih? Sok ibu bapak, mulai kita latihan gitu. Konflik turun aja. Karena tanpa dua ini, yang langsung dilakukan apa coba? Action.
Contoh. Ibu bapak, faktor apa yang membuat jiwa kita tidak tenang? Apa faktornya? Punya duit. Ya itu mah benar sih. Makanya ibu bapak kemarin saya lihat di sini latihan tarik napas gitu ya. Iya, Karena yang menyebabkan dan membuat kita bahagia bukan masalah hanya tarik napas tapi tarik tunai, itu penting ya. iya betul. Tadi apa tadi pertanyaan? Kakak aku Pertanyaan. Iya apa tadi ngomongnya? Kenapa jiwa kita tidak tenang? Why? Karena ada yang memasukkan impuls. Oke, informasi. Ibu bapak kalau tiap hari mata ditutup, kuping ditutup, dapat informasi nggak? Enggak. Tapi masa hidup gitu ya, nggak asik. Yang paling bahaya kalau udah double kalimatnya dengar menjadi dengar-dengar ya tetangga mobilnya baru, wah langsung. Itu tetangga. Langsung komen, padahal dia tuh kerja enggak, ini tapi kayaknya dia ke gunung. Wah udah tuh langsung. Gitu. Nah itu. Nah, makanya tetangga yang beli kompor yang panas gua gitu. Itu kan bahaya. Gara-gara apa? Dengar. Gara-gara apa? Melihat. Berarti potensi membuat jiwa tidak tenang karena hadirnya panca indera. Panca indera mendengar melihat. Sip? Maka ibu bapak maaf ya, jangan terlalu percaya sama panca indera. Ini ilusi. Jadi nggak usah kalau itu nggak usah dilihat gitu. Bukan gak usah dilihat bu, gini. Kan mengasumsikannya. Ibu bapak maaf ya, kita ngelihat jarak 500 meter sama 100 meter beda nggak? Iya. Iya. Kalau dari 500 meter kayaknya keren banget gitu. Pas dekat ya. Bopeng. Kan kalau cover boy, cover girl itu disebut fotogenik, betul nggak? Ada orang tipikal jauh jenik bu, Pak. Dari jauh oke, dari dekat biasa aja gitu. Nah, ini jauh jenik deh kamu ya, mending dari jauh aja lihatnya gitu misalnya. Tapi sekarang udah ada yang baru. Apa tuh? Aplikasi. Iya, makanya sekarang pakai Filter. filter. Betul nggak? Iya. Tadi ada yang nanya, bagus lagi ngobrol, ih kamu pakai filter apa kok nggak ada tulisannya? Nggak pakai. Nah sekarang filter tuh kayak jadi harus gitu loh bu, Pak. Kan new tradition gitu, sesuatu budaya baru anyway. Nah, saya balik nih. Berarti mata kita bisa menipu dari realitas nggak? Iya betul. Jadi kalau dari jauh ada orang megang tangan pasangannya, datang langsung tonjok, padahal dia lagi nolong, gimana bu, Pak? Berarti dia tidak mengikro. Berarti dia nggak aware, apalagi conscious. Kenapa aware dan conscious dilewatin langsung melakukan action? Action dia, jadi tidak membacakan. Ngeri banget. Tuh, Paham bu, Pak? setan itu. Berarti nanti ibu bapak kita akan ngerti bahwa orang yang sabar adalah orang yang tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Sabar ya, maksudnya apa? Sok pakai dulu awareness-nya, pakai dulu consciousness-nya, lihat dulu ayatnya apa, jangan langsung mengambil keputusan gitu. Makanya Nabi Muhammad itu banyak mendengarkan ya. Betul. Kenapa? Itulah kenapa si Ikro ini kalau nggak dilatih nggak bisa gitu bu. Kenapa? Karena maaf ya, semua action yang dilakukan kita sehari-hari semuanya based on habits. Iya, kebiasaan itu. Lagi-lagi kalau udah ada habits kita sama dengan mati bu, Pak. Otomatis. Dan nanti kita akan hitung sehari lebih banyak matinya atau hidupnya. Mati. Uh-uh. Karena kebiasaan toh. Betul. Makanya dicek sehari hidup atau mati berapa lama, namanya sholat 5. Waktu. Jadi sholat itu penting untuk ngecek ini sebenarnya. Oh iya. Makanya diawali dari pendengaran dulu, azan. Wudhu, tanah, air, fisik. Baru batinnya. Bu, Pak. Once nanti kita ngerti itu sebagai ayat, ya dengan caranya masing-masing sih. Ya kan sholat dalam tradisi. Sholat itu kan terhubung. Tapi sholat juga banyak yang mati. Iya makanya. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan Mabok. mampu. Sip? Oke? Nah dari tadi awal tuh saya cuma mau bicara ini 2 aja sih sebenarnya. Tetapi kalau nggak tahu cerita ininya, nggak ngerti mekanisme gitu loh Bu. Nah sekarang pertanyaannya untuk kita lakukan nih. Berarti supaya action gak duluan keluar dan keluarnya dulu awareness sama consciousness, harus apa yang kita lakukan? Jeda.
Hening dulu. Tar dulu. Tar dulu. Tarik napas. Tar dulu. Tar dulu. Oke. Oke nggak? Oke nggak? Kalau saya komen gini bagus nggak? Jangan komen. Zut komen. Itu sebenarnya ngomong kita ke diri kita untuk ada jawaban Ya. dari itu atau kayak halusinasi itu saya mau nanya. Enggak gini Bu. Itu mah belakangan lah halusinasi dan lain-lain. Tetapi setidaknya kita tidak diperbudak oleh habits kita itu dulu aja. Itu ya Biasa. langsung nyetuk, langsung Iya. Karena kalau ibu dan bapak hening dulu, hening itu adalah sesuatu yang paling gak disukai sama pikiran kita. Maka kalau dia lagi idle, keluarlah kesadaran. Jadi jangan nurut-nurut amat sama pikiran, hati-hati. Karena nggak semua pikiran layak untuk diikuti gitu. Filternya di mana? Kesadaran. Filternya nanti si Quran yang sejati gitu. Oke? Next kita bahas gimana mengakses Quran yang sejati gitu. Karena kalau ibu bapak udah bisa mengakses, ya saya rasa udah sih, cuman nggak sadar aja. Dilatih, udah Bu Pak. mati kan dibilang mati. Quote and quote, kita akan mendapatkan petunjuk direct message gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Kesimpulan, saya simpulkan dulu. 1. Perjalanan hidup tidak linear dari titik A ke titik B. No. Tapi dari ignorance menuju conscious. Dari nggak peduli menuju sadar. Tempatnya mah di sini-sini aja sih, Bu. Makanya di 725, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu kamu akan dibangkitkan. Mau kemana sih gitu? Iya. Dan nanti kita ngerti bahwa bumi itu kan bukan masalah placement juga, bukan. Nanti kita paham. Artinya nggak akan kemana-mana lah, udah gitu intinya. Cuman lebih mendalam dalam konteks yang namanya kesadaran. Maka ilaihi rojiun artinya kamu itu dari kesadaran murni yang terkotori oleh jiwa, kembalilah kepada kesadaran murni. Jiwa itu kalau tenang, kapan? Di sini, sekarang, saat. Jadi rumah kita ada di mana Bu Pak? Sekarang, di sini, saat ini. Itulah yang disebut the eternal now. Itulah yang disebut khusyuk. Makanya tiap sholat kita lagi dilatih untuk pulang. Jadi pulang gak usah nunggu mati, tapi latihan sadar, latihan awareness, latihan consciousness, disitulah kita ilaihi rojiun. Oke? Sip? Paham? Jadi kalau kita nggak khusyuk itu artinya kita nggak awareness. Pasti. Allahu Akbar. Rakaat 2, 3 ya. Hah? Ibu lagi di mana kalau gitu? Ya, tapi mayoritas manusia begitu. Mayoritas. Ya jangan jadi yang mayoritas dong. Ya kan belajar. Nah, belajar. Oke. Sip. Aman ya? Ya. Nggak boleh nanya ya, kan tadi udah. Nah, maksud saya, tolong ini dikunya. Nanti rekaman ini diulang di pertemuan berikutnya at least 2 kali. Ya, tuh. Karena ya besok pertemuan dan 2 pertemuan ke depan, kita nggak akan banyak coret-coret gini. Iya. Tapi kalau nggak ngerti coret-coretnya, kita nggak tahu how to-nya. Akhirnya tiba-tiba ikutan pakai jurus tertentu, tapi nggak ngerti ini tuh mau ngapain gitu. Sip ya? Karena sekali lagi Ibu Bapak, suatu saat nanti kita akan menemukan metodenya kita masing-masing. Dan kita nggak akan harus, dan kita nggak usah niru metode siapapun. Tetapi penting amati, tiru, modifikasi. At least pakai cara orang lain dulu nggak apa-apa. Yang penting kan tahap belajar kan. Yang penting tahap belajar. Dan kita masuk ke dalam mengalah. Oke? Sip ya? Sip. Yuk kita tutup dengan hening bersama. Silahkan santai dan rileks. Kacamatanya boleh dilepas, duduknya boleh lebih tegak, lebih santai dan rileks. Mari kita menjeda sesaat, menjeda dari masa lalu, menjeda dari masa depan, menjeda dari keinginan. Dan agar tidak terjebak untuk login kepada pikiran, silakan Ibu dan Bapak
hanya fokus untuk memerhatikan nafas. Rasakan hangatnya ketika nafas keluar di ujung hidung kita. Dan hangatnya di ujung hidung kita ketika nafasnya masuk. Nikmati itu. Hanya fokus ke situ. Ke satu titik. Dan biarkan, mengizinkan jiwanya beristirahat. Istirahat. Dari menilai, dari khawatir, dari ketakutan, kecemasan. Istirahatlah jiwa-jiwa yang tenang. Istirahatlah. Dan membiarkan semua lepasnya ketegangan-ketegangan. Rileks. Santai. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh tepuk tangan semuanya. Hatur nuhun. Guys, aman suara nggak? Cek man. Ya, awas hati-hati. Yes. Kenapa? Ngajari kita kan itu kesadaran ya. Ya. Keluar dari pintu ini